Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam acara kita Today's Message. Apa kabar semua? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa. Bersama saya Leonardo Syamsuri. Kali ini saya akan bicara soal ketekunan. Nah, saudara, Anda pernah lihat anak-anak kita cepat bosan hari ini? Ya, mereka begitu cepat bosan, ganti ini, ganti itu. Saudara, ternyata saudara, tanpa disadari teknologi yang ada, hal-hal yang ada hari ini di sekitar kita mendorong kita menjadi orang yang tidak tekun. Karena datang lagi barang yang baru, produk yang baru, para pemasar-pemasar yang luar biasa, ahli marketing, membuat kita cepat bosan. Nah, orang yang cepat bosan akhirnya saudara tanpa disadari membangun sebuah kebiasaan yang kepengen dapat sesuatu yang baru, cepat, tanpa ada ketekunan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu melatih diri kita untuk tetap tekun dalam hidup ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ada firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Tuhan berkata yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Nah, Tuhan mau orang kudus itu tekun. Tekun itu artinya apa sih? Orang yang tidak gampang bosan. Orang yang mengerjakan sesuatu terus-menerus sampai selesai. Orang itu kerjakan betul, saudara, dengan setia. Ketekunan dan kesetiaan itu mirip, saudara. Ya, sehingga akhirnya saudara dia itu setia sampai pada akhirnya dia bisa selesaikan dengan baik. Saya melihat banyak usaha-usaha yang gagal karena tidak tekun. Tapi saya melihat banyak pengusaha yang sukses karena ketekunannya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang bisa saja kecerdasannya biasa-biasa. Tidak wah, tidak IQ-nya terlalu tinggi, rata-rata. Tapi dia tekun belajar, dia rajin belajar. Jangan anggap enteng, orang ini bisa kadang-kadang lebih berhasil daripada yang lebih cerdas daripada dia. Sudahkah kita menjadi orang yang tekun? Saudara, ada firman Tuhan juga dalam perumpamaan di mana tanah yang baik ditaburi oleh benih. Di mana dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 15, di sana dikatakan dengan jelas bahwa pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, di tanah yang subur, di tanah yang baik ini menghasilkan buah di dalam ketekunan. Untuk menghasilkan buah ada ketekunan. Sebuah buah karya dibutuhkan ketekunan. Saya pernah lihat saudara sekali waktu di YouTube ya, ada seorang membuat di dalam goa selama 25 tahun lebih. Dia menggali goa itu, dia kerjakan goanya. Ternyata dengan begitu ketekunan di dalam goa itu seperti ada sesuatu tempat wisata yang luar biasa indah. Luar biasa, itu karena ketekunan, saudara. Sudahkah Anda menjadi orang-orang yang tekun? Sudahkah Anda belajar tekun? Saudara, hati-hati dengan kehidupan modern yang ingin semua cepat kaya, ingin semua cepat sukses. Ya, saudara, dan akhirnya membuat kita cepat bosen, ganti gadget, ganti ini. Akhirnya tanpa disadari tidak ada ketekunan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sih supaya kita bisa belajar jadi orang yang tekun? Anda mau jadi orang yang tekun? Haleluya. Nah, yang pertama belajar. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup ini. Lewat masalah, kita diajar untuk tekun dengan Tuhan. Tekun dalam mengerjakan semua yang perlu kita kerjakan sampai masalah ini selesai. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita waktu menghadapi masalah, kita tekun untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan masalah itu selesai. Kadang-kadang sengsara membuat kita tekun. Saudara, tentu saja Tuhan tidak ingin kita terus-menerus dalam keadaan yang sengsara ya. Tapi kesengsaraan yang kita hadapi sering membangun kita sampai menjadi orang yang tekun. Saya memperhatikan saudara, orang yang tidak mudah cengeng saudara ya. Orang yang teguh, orang yang kuat, itu adalah orang yang tekun menghadapi masalah. Tekun menghadapi tantangan. Dan dia keluar menjadi seorang pemenang. Dia menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang yang gigih. Sudahkah kita belajar dalam ketekunan ini? Hal berikutnya lagi supaya kita bisa belajar jadi tekun adalah pelatihan. Kita butuh mentor, saudara. Kita butuh sahabat, saudara. Terutama pada mentor dan bapak rohani yang bisa mendorong kita, melatih kita untuk tekun. Saat kita sudah bosan, pelatih bilang no, kerjakan. Dan kita jadi tekun. Dan akhirnya kita menjadi orang sukses. Biarkan ketekunan ada dalam hati Anda, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Today's Message. Amin.